Halo, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang sering banget bikin bingung sekaligus jadi perdebatan panas di dunia teknologi, arsitektur kecerdasan buatan. Spesifiknya nih, kita akan melihat pertarungan kelas berat antara machine learning melawan deep learning. Oke, mari kita selami ini. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin HP di tangan Anda itu bisa sepintar sekarang? Sering banget kan kita dengar istilah machine learning dan deep learning dipakai gantian, seolah-olah itu barang yang persis sama. Padahal, tunggu dulu, ada arsitektur fundamental dan perbedaan yang luar biasa di antara keduanya yang bikin dunia digital kita bisa muter kayak sekarang. Bagian pertama, konsep dasar dari machine dan deep learning. Nah, biar lebih gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin kecerdasan buatan secara keseluruhan, itu kayak boneka Matryoshka dari Rusia. Pas kita buka lapisan paling luar boneka AI itu, kita ketemu boneka pertama, machine learning. Konsepnya simple tapi jenius. Dia memungkinkan sistem buat belajar langsung dari data. Jadi daripada diprogram kaku langkah demi langkah, dia pakai algoritma tradisional buat ngenalin pola dari masa lalu untuk nebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Ini nih fondasi dari sistem prediktif kita. Terus, kalau boneka machine learning itu kita buka lagi, barulah kita nemuin deep learning tersembunyi di dalamnya. Yap, deep learning itu sebenarnya cuma bagian atau subset dari machine learning itu sendiri. Tapi arsitekturnya yang bikin dia beda banget. Dia beroperasi pakai semacam jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis, makanya disebut deep atau dalam. Lapisan-lapisan ganda inilah yang bikin dia bisa belajar representasi data secara otomatis. Masuk ke bagian 2, kebutuhan data dan komputasi, alias bahan bakar dan mesinnya. Jujur aja, selera makan kedua arsitektur ini soal data itu benar-benar bertolak belakang. Coba bayangin, data itu kayak bensin kendaraan Anda. Nah, machine learning itu ibarat mobil harian Anda. Irit, efisien, dan udah bisa jalan kenceng cuma dengan kumpulan data berskala kecil sampai menengah. Di sisi lain, deep learning, dia ini roket peluncur luar angkasa kelas berat. Mana bisa roket meluncur pakai bensin seliter 2 liter kan? Dia benar-benar rakus dan mutlak butuh asupan data yang supermasif biar bisa belajar dengan efektif. Perbedaan konsumsi data ini ngebawa kita ke proses rekayasa fitur. Bayangin kita lagi di dapur restoran. Di machine learning, Anda sebagai manusia harus jadi asisten kokinya. Kita secara manual motong, milih, dan nyiapin bahan sebelum disodorin ke algoritma. Beda cerita sama deep learning, jaringan sarafnya itu chef eksekutif yang mandiri. Dia nerima bahan mentah dari kita, lalu jaringan pelapisnya itu langsung otomatis belajar dan ngeracik sendiri tanpa perlu kita repot-repot bantu. Nah, karena si machine learning tadi masih ngandelin bahan yang udah disiapin hati-hati sama manusia, dia bergeraknya pakai algoritma tradisional yang presisi. Mungkin Anda udah familiar sama linear regression, decision trees, SVM, atau K-means. Ini tuh ibarat alat matematika andalan yang udah teruji banget buat ngolah data kita. Ngomongin soal mesin, tenaga yang dibutuhin juga beda jauh. Machine learning itu alat yang praktis. Dia bisa jalan nyaman, cuma pakai prosesor CPU standar di komputer yang ada di meja Anda. Tapi, mengingat deep learning ini ngunyah data masif lewat arsitektur yang berlapis-lapis, dia nuntut perangkat keras tingkat dewa, kayak GPU atau TPU raksasa. Dan pastinya, komputasi berat ini bikin waktu pelatihan deep learning jadi jauh lebih lama sebelum dia siap dipakai. Bagian 3, misteri sebuah kotak hitam. Ini ngebahas soal trade-off yang lumayan bikin merinding antara interpretabilitas lawan performa. Jadi gini, di machine learning, prosesnya tuh sangat transparan. Kalau dia ngeluarin sebuah prediksi, kita bisa lacak logikanya dan ngejelasin kenapa keputusan itu diambil. Tapi deep learning, dia ini yang sering disebut sebagai kotak hitam. Saking kompleksnya dia memproses informasi lewat jutaan koneksi saraf mikroskopis, sampai-sampai para penciptanya sendiri kadang cuma bisa garuk-garuk kepala. Nggak tahu pasti gimana sistem itu bisa ngerumusin kesimpulan akhirnya. Tapi tenang, misteri kotak hitam itu adalah harga yang pantas dibayar demi performa yang luar biasa. Machine learning memang hebat banget buat nanganin data terstruktur yang terbatas, tapi dia punya limit. Pas batas itu udah mentok, disitulah deep learning maju dan unjuk gigi. Dia benar-benar nggak tertandingi kalau udah disuruh ngeberesin tugas kompleks dengan data berantakan atau nggak terstruktur, kayak lautan gambar tak berlabel atau miliaran gigabyte teks dan suara. Disitulah deep learning berkuasa. Lanjut ke bagian 4, penerapan di dunia nyata. Dan ini ngasih gambaran jelas gimana kedua raksasa ini beroperasi di genggaman tangan Anda setiap harinya. Coba perhatiin tabel di layar. Pernah sadar nggak, pas aplikasi email Anda otomatis ngebuang pesan penipuan ke folder spam pagi ini? Itu kerjaan cepat machine learning. Tapi, pas Anda buka kunci layar pakai wajah, atau ngobrol santai sama asisten virtual, nah itu baru deep learning yang lagi kerja keras ngenalin visual dan bahasa alami.
Dari sekedar rekomendasi produk, sampai keajaiban mobil yang bisa nyetir sendiri, keduanya bagi-bagi tugas sesuai porsinya. Bagian 5. Kesimpulan akhir. Setelah kita bedah habis-habisan arsitektur keduanya, jadi siapa sih pemenang mutlak dari pertarungan ini? Realitanya nggak ada yang menang telak, nggak ada satupun yang absolut lebih baik. Ini semua murni soal nyocokin alat yang pas dengan masalah yang Anda hadapi. Kalau datanya terstruktur dan Anda butuh hasil cepat tanpa tagihan komputasi gila-gilaan, machine learning itu senjata tercepat Anda. Tapi kalau Anda ngadepin kekacauan data dunia nyata yang super kompleks dan Anda punya sumber daya raksasa, ya jelas, deep learning adalah satu-satunya mesin kelas berat yang bisa diandalkan. Nah, sebelum kita tutup pembahasan hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Mengingat pesatnya perkembangan jaringan saraf berlapis ini, dan fakta bahwa si kotak hitam ini makin sulit dimengerti seiring dia makin pintar, kira-kira kemana kecerdasan misterius ini bakal bawa umat manusia di dekade berikutnya? Apakah kita udah beneran siap bergantung pada arsitektur yang cara kerjanya aja susah kita pahami? Pertanyaan yang sangat menarik buat direnungkan. Makasih udah gabung di pembahasan kali ini, teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa.